Oke, halo selamat pagi Sobat Podcast SMP Negeri 2 Manokwari. Dimanapun kalian berada, kami percaya semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bertemu lagi dengan kami Sobat SMP Negeri 2 Manokwari. Di podcast SMP 2 kali ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Siapakah mereka? Nah, mereka adalah pengurus baru OSIS SMP Negeri 2 yang sudah terpilih dan dipilih melalui demokrasi di lingkungan SMP Negeri 2 Manokwari. Nah, langsung saja, tidak berlama-lama lagi, langsung yuk kita perkenalan dengan mereka berdua. Ya, kita mulai dari Ketua OSIS. Ya, boleh diperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Marcelo Muhammad Asik. Saya biasa dipanggil Marcelo dan jabatan saya dalam OSIS 2025-2026 adalah sebagai ketua. Oke, sebagai Ketua OSIS. Nah, kemudian kita akan berkenalan dengan wanita cantik yang di samping kita. Tentunya siapakah dia? Nah, kita akan mendengarkan bersama-sama. Hai Sobat SMP 2, perkenalkan nama saya Desi Omega Marian. Di periode menjabat di OSIS tahun 2025 dan 2026, saya menjabat sebagai wakil ketua. Saya biasa sering disapa dengan Desi. Oke, Marcel dengan Desi, dua orang hebat di dalam OSIS SMP Negeri 2 Manokwari. Nah, ini langsung saja kita penasaran untuk teman-teman juga Sobat SMP Negeri 2 di luar sana. Kita mau tahu ya, apa yang membuat kalian ingin menjadi bagian dari OSIS di SMP Negeri 2 Manokwari? Mungkin bisa di antara kalian siapa yang duluan? Sebenarnya gini, alasan bagaimana kita mau menjadi anggota OSIS itu adalah kita sadar bahwa guru itu memiliki kapasitas yang terbatas. Kapasitas yang terbatas itu maksudnya bagaimana? Guru itu dia tidak bisa mengetahui muridnya 100% karena ada perbedaan generasi dan perbedaan status di sekolah. Guru yang tugasnya sebagai pengajar dan siswa yang tugasnya sebagai orang yang belajar. Itu yang menurut kita akan ada gap di situ di mana pemahaman guru dan siswa itu tidak akan saling bertemu. Disitulah peran OSIS. OSIS itu adalah anak-anak dari siswa yang dipilih yang ditugaskan untuk menjadi perpanjangan tangan oleh guru-guru. Mereka itu nanti yang bertugasnya untuk memberikan pemahaman bagi siswa dan pemahaman mungkin pemahaman yang bisa kita berikan itu lebih masuk akal dan lebih bisa dimengerti oleh mereka, karena kembali lagi kita satu generasi jadi pemahamannya akan lebih. Oke, wow, luar biasa. Nah, kalau Kakak Desi sendiri? Menurut saya, kami itu untuk seperti yang tadi Mas Dewa bilang, perpanjangan tangan dari guru untuk kita, karena kita yang berbaur di lingkungan sekolah, kita yang bersama-sama dengan mereka, jadi kita yang lebih untuk memahami bagaimana keadaan situasi, kita juga yang membantu melapor, ini Bu, guru siswa-siswa ini tidak suka dengan cara begini, supaya kita yang menjadi untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya mereka mau memberitahu cuma kurang enak sih. Oke, nah tadi kita udah mendengarkan motivasi ataupun alasan kedua anak ini menjadi pengurus OSIS gitu ya. Artinya mereka sampaikan bahwasanya mereka mau terlibat dan menjadi mitra atau perpanjangan tangan guru untuk menertibkan ataupun membuat lingkungan sekolah semakin lebih efektif, bahkan lebih nyaman bagi guru dan bagi siswa tentunya. Oke, suatu alasan yang luar biasa tentunya ya. Nah, kemudian kita mau tahu apa visi dan misi kalian untuk OSIS SMP Negeri 2 Manokwari. Boleh disampaikan? Visi kami yaitu satu, mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta membentuk siswa memiliki wawasan yang tinggi serta dilandasi dengan iman dan takwa. Visi kami yang kedua yaitu membentuk pemimpin muda yang berintegritas, inovatif, dan peduli terhadap sesama untuk kemajuan bangsa. Dan misi kami yaitu yang pertama, menanamkan kepercayaan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa.
Kedua, mengembangkan sikap dan budaya bersih dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, melatih jiwa kepemimpinan siswa lewat pelatihan dan diskusi. Empat, mengoptimalkan penggunaan media sosial OSIS. 5. Mendorong pengembangan potensi akademik dan keterampilan siswa untuk meraih prestasi terbaik. 6. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. 7. Menanamkan sikap disiplin pada diri setiap siswa. Itu adalah visi dan misi kami. Oke, suatu visi dan misi yang ya lumayan menantang ya, tapi harapan kita, bahkan harapan seluruh SMP Negeri Manokwari, visi dan misi ini bisa tercapai guna untuk kebaikan sekolah SMP Negeri 2 nanti ke depannya. Setuju? Iya, setuju ya. Nah, kemudian bagaimana kalian akan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah? Kita akan meningkatkan partisipasi siswa dalam lingkungan sekolah, yaitu kita akan merangkul seluruh siswa dan kita akan membuat event atau kegiatan yang supaya seluruh siswa itu mereka dikumpulkan dan mengikuti, seperti contohnya musyawarah, tapi musyawarah itu terlalu bahasanya kita membuat seperti kayak lomba-lomba gitu. Yang melibatkan siswa-siswa yang tidak terlibat, kayak contohnya kemarin kita bisa mengambil dari lomba gawang mini. Di situ melibatkan seluruh siswa yang membuat siswa-siswa heboh, senang. Oke. Dari Marcelo sendiri? Sebenarnya ya itu, kita akan menjadikan bagaimana caranya semua siswa yang ada itu bisa bertemu dan dalam satu kegiatan. Contohnya seperti gawang mini kemarin. Ya, gawang mini itu kan dianggap sebagai hobi mereka. Mereka bisa terlibat dalam kegiatan tersebut, bisa menjadi peserta dan juga bisa menjadi penonton. Itu kan dimana kita bisa membuat seluruh siswa itu aktif dalam kegiatan tersebut. Iya, dan tentunya mungkin bisa memberikan apresiasi gitu ya, kayak berupa mungkin apresiasi ataupun hadiah gitu ya, yang menjadi daya tarik gitu ya, supaya siswa-siswa juga ada ketertarikannya gitu ya untuk kegiatan. Oke. Kemudian bagaimana apa yang harus kalian lakukan untuk meningkatkan komunikasi antara siswa dan guru? Kan kadang kan ya siswa dengan guru masih mungkin takut atau canggung atau bagaimana gitu ya, jadi sehingga kayak untuk mengutarakan pendapat juga sebenarnya benar, tapi karena takut gitu ya. Nah, bagaimana cara kalian? Sebenarnya gini, apa yang menjadi permasalahan siswa untuk tidak berani untuk berbicara secara langsung dengan guru itu adalah mereka segan, mereka takut bahwa saya kalau salah sedikit nanti saya langsung dimarahin, saya kalau salah sedikit nanti langsung dibilang kamu kenapa sih kamu gini. Enggak, gini, mungkin itu adalah cara mereka untuk mengajar kita sebagai siswa, karena kita kan beda generasi, jadi mungkin cara pandangnya mereka dan cara pandang kita bisa berbeda. Kita mungkin sebelum bisa ke guru, OSIS itu bisa sebagai menjadi wadah penampung, di mana OSIS itu bisa mendengarkan apa masalah mereka kenapa kok gini sih, kenapa ada permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah itu, alasannya kenapa. Dan dari situlah OSIS itu bisa langsung mengkomunikasikan dengan guru koordinasi bidang dan mungkin guru langsung koordinasi OSIS, dan itu kita bisa langsung bahwa ibu sebenarnya gini loh, apa yang ibu lihat itu ternyata nggak kayak yang apa yang ibu pikirin, ternyata mereka gini, ternyata mereka nggak sepenuhnya salah, ada juga faktor eksternal yang bikin permasalahan itu bisa jadi tambah besar. Oke, artinya OSIS bisa menjadi wadah penampung gitu ya, artinya teman-teman bisa menyampaikan keluhan atau saya begini dengan ibu ini, dengan bapak ini. Jadi OSIS bisa menampung supaya bagaimana bukan berarti memihak antara siswa dengan guru, tapi untuk menjalin supaya chemistry antara guru dengan siswa ini ketemu gitu ya. Oke. Dari Desi ada yang mau disampaikan? Mungkin sama saya dengan Marcelo, seperti tadi OSIS menjadi penampung untuk segala solusi atau penyampaian yang tidak tersampaikan ke guru, mungkin karena yang tadi di awal karena kita yang berbaur bersama-sama mereka, jadi kita bisa mendengar keluh kesah mereka dan kita bisa menyampaikan. Oke. Nah, kemudian
bagaimana kalian akan menangani konflik atau masalah yang timbul di sekolah? Contohnya kayak lompat pagar, ya, kemudian merokok, pacaran, mojok-mojok, ya di kelas-kelas, ya. Nah, bagaimana kira-kira kalian mungkin ya udah lihat apa masalah-masalah yang pernah muncul di sekolah ini? Bagaimana cara kalian kira-kira dari kalian sebagai OSIS? Cara kita mungkin kalau kita menegur itu kayak bagaimana ya, nanti kayak jadi bahan kayak mereka kayak tidak suka begitu. Jadi kita sebaiknya kita melapor ke pihak berwajib. Pihak berwajib itu seperti guru bimbing, seperti guru BK, dan guru BK yang akan memanggil mereka dan untuk berbicara secara langsung menegur. Karena kebanyakan kalau di lingkungan SMP Negeri 2 kita ini, kalau kita menegur secara langsung nanti jadinya kayak ada sifat yang kayak kalau bahasa sehari-hari itu kayak tidak bagus senang gitu, tidak suka. Kayak ini orang ini suka melapor, orang ini suka terlalu sibuk sekali dengan urusan kita. Jadi sebaiknya yang kita ambil positifnya saja, kita melapor kepada guru billing, biar guru billing yang menangani. Oke, kemudian kalau menurut Marcelo ada pendapat? Kalau sebenarnya menurut saya sih, jika tergantung dari masalah tersebut, jika masalah tersebut hanya sebatas konflik karena kesalahpahaman, ya kita bisa menempatkan OSIS di lingkungan siswa untuk menjadi penengah, bisa mungkin menjadi penengah untuk mengajak diskusi dulu, menjadi penengah apa masalahnya sebenarnya. Oke. Jika kasusnya sudah lebih berat, ya kita bisa melaporkan secara langsung ke billing. Ya, dan menurut Pak Guru ya, OSIS itu bisa juga menjadi konseling sebaya gitu ya. Artinya OSIS juga bisa jadi teman bertukar pikiran gitu. Kenapa Kak? Kenapa kalian seperti ini? Kenapa apa Kak? Kira-kira bagaimana? Jadi OSIS tadi kan mitra dengan perpanjangan tangan gitu. Nah, sebelum ke billing mungkin kenapa bisa terlambat? Ya kan udah bisa lihat temannya. Nah, besoknya bisa ajak temannya sharing. Kenapa kemarin terlambat? Ini Kak, mungkin bisa sharing-sharing. Tapi dengan catatan OSIS juga sebagai wadah harus bisa dipercaya mungkin gitu ya. Jadi baru kemudian sebelum ke teman-temannya, OSIS juga harus menjadi teladan terlebih dahulu ya gitu ya toh. Jadi maksudnya datang tepat waktu, tidak buat masalah gitu ya. Oke, bagus. Kemudian apa program atau kegiatan yang ingin kalian laksanakan selama menjadi anggota OSIS yang ingin kalian lakukan di sekolah ini? Untuk program kami, salah satu kalau di misinya, kalau kalian dengar itu ada mengaktifkan media sosial OSIS. Kita mengaktifkan media sosial OSIS itu untuk sharing bagaimana kegiatan kita selama menjadi OSIS, bagaimana keseruan-keseruan kita, bagaimana line up kegiatan yang akan kami lakukan, event-event yang akan kami lakukan. Itu salah satu. Contoh lainnya mungkin kita pasti akan mengikuti misi dari sekolah, yaitu untuk menerapkan budaya hidup sehat dalam lingkungan siswa. Oke. Ada yang mau tambahkan? Oke. Nah, kemudian bagaimana kalian akan meningkatkan cara kalian bisa meningkatkan kesadaran partisipasi siswa dalam kegiatan sosial dan lingkungan di sekolah? Ya, ini lingkungan sosial dan lingkungan kesehatan itu kan merupakan hal yang ditentukan oleh pandangan hidup orang masing-masing. Ada yang menganggap bahwa lingkungan sosial itu penting, ada yang menganggap penting nggak penting, ada yang menganggap nggak penting sama sekali. Ya, justru dari situ kita bisa menanamkan kepercayaan pada siswa bahwa kamu kalau bersosialisasi kamu bisa dapat teman banyak loh, kamu nggak tahu nanti mungkin kamu bisa dapat masalah gimana, mereka bisa bantu kamu. Kita bisa kasih pemahaman bahwa ternyata bersosialisasi dengan orang asing itu tidak menakutkan itu. Iya. Kita bisa menerapkan bahwa kamu kalau mau cari teman, apa sih yang buat kamu nggak mau temenan gitu? Saya nggak mau temenan karena orangnya pasti nanti gini. Kita akan mencari solusi. Solusinya gimana? Kamu pernah nggak kita carikan teman yang punya minat dan kepribadian yang mirip dengan dia? Misalnya orang ini dia tidak mau bersosialisasi dengan alasan yang mau fokus ke akademik. Kita carikan anak yang ingin fokus juga kepada akademik sehingga mereka bisa bekerja sama untuk
menggapai prestasi yang frekuensi. diinginkan. Ya. Kalau untuk kebersihan, ya kita bisa menerapkan sanksi tegas. Kita bisa menegur dulu, kita kita akan melakukan piket, patroli di mana kita akan melihat kebersihan tiap kelas. Jika ada kelas yang kedapatan tidak membuang sampah atau dibiarkan kotor, kita bisa memberikan sanksi tegas melalui perantaraan guru. Oke. Nah, Desi ada yang mau disampaikan? Mungkin seperti yang tadi kita akan merangkul teman-teman yang mungkin kalau bisa dibilang ada punya trauma pertemanan, kita bisa Introvert ya. Introvert ya kalau dibilang Iya. introvert, kita bisa merangkul mereka untuk menjadi teman. Kita akan memberitahu bahwa ternyata berteman itu dari trauma, dibalik kisah trauma yang pernah kamu dapati, berteman itu sangat senang, sangat buat kita bisa ada masalah atau apa kita bisa bertukar cerita. Mereka bisa menjadi kalau dibilang rumah untuk mendengarkan keluh kesah kita selain dari keluarga atau orang tua. Jangan sampai takut berteman gitu Iya. ya. Akhirnya jadi menyendiri, istirahat menyendiri, ya, hidup dengan kesendirian. Karena kan kita sebenarnya nggak tahu juga kan apa peran teman di masa depan, bisa jadi Iya. mereka bisa membawakan dampak yang lebih besar lagi. Nah itu betul, karena apalagi kita disebut makhluk sosial ya, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, ya kan. Nah kemudian selanjutnya apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik di SMP Negeri 2? Prestasi akademik, tentunya lomba. Nah, kira-kira bagaimana support atau tindakan dari kalian OSIS itu? Kalau dari kami akan seperti kalau kemarin teman-teman bisa tahu yang kami membacakan visi-misi di lapangan untuk seluruh siswa, dan Marcelo ada menjelaskan tentang yang akademik ataupun akademik. Itu kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih minat mereka untuk pembelajaran apa, seperti contohnya matematika. Kita akan merangkul mereka dan mendekatkan mereka kepada siswa-siswa yang dulunya mengikuti olimpiade matematika, supaya mereka kayak tahu ternyata kalau mengikuti matematika kita harus menguasai ini, seperti mungkin mempelajari jadi tahu bidangnya gitu ya, bidang masing-masing. Karena tidak mungkin kita menyuruh mereka seperti kamu harus ikut IPS, sedangkan minat mereka bukan ke IPS. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang mereka sukai, lalu kita menyarankan, ini ada lomba ini, kamu tidak berminat untuk ikut. Jadi kita akan menyarankan atau memberitahu informasi lomba yang ada di SMP Negeri 2. Oke, jadi tinggal dikembangkan gitu ya, bakat yang sudah ada gitu ya. Gak mungkin kan dia pintar melukis tapi disuruh ke matematika, ya kan? Nanti dia tiba-tiba lihat soal begini, jadinya dia lukis, stres. Iya, ternyata disuruh mau menghitung garis ini garis segitiga kan, 2 segitiga, jadi dia lukis segitiga, gitu ya. Nah kemudian yang berikut ya, bagaimana kalian ya akan bekerja sama dengan guru dan staf sekolah untuk mencapai tujuan OSIS yang sudah kalian buat? Bagaimana ini kalian dengan guru? Ya sebenarnya tujuan OSIS itu kan untuk membantu sekolah untuk mewujudkan visinya. Kita bisa mengkoordinasi dengan guru bahwa misalnya kita mau bikin suatu kegiatan, kita mau bikin kegiatan lomba gawang mini lagi, kita bisa koordinasi dengan guru PJOK. Gimana sih caranya bikin lomba gawang mini? Apa sih yang perlu disiapin? Apa aja yang dibutuhin gitu? Dan kita bisa juga meminta saran kepada mereka bahwa ada nggak yang salah dari yang kita buat ini? Ternyata kita ada salah gitu. Jadi kita bisa berkoordinasi ya. Oke. Jadi berkoordinasi sesuai dengan apa yang mau kita buat gitu ya. Contohnya mungkin lomba bagian sastra, berarti kita akan menghubungi, berkomunikasi dengan ibu guru sastra gitu yang di Indonesia dengan konsepnya seperti ini ya kan. Oke, nah dan tidak terasa ya udah terakhir, bagaimana apa pesan dan motivasi kalian yang ingin kalian sampaikan kepada siswa-siswi di luar sana, bahkan terlebih khusus siswa-siswi di lingkup SMP Negeri 2 Palu?
Oke, langsung saja yang pertama Ketua OSIS. Kalau motivasi dari saya itu jangan malu untuk berbicara. Oke. Karena dengan berbicara itu kamu bisa menyampaikan apa yang kamu pikirkan, Ya. kamu bisa meminta apa yang mereka pikirkan. Itu bisa menjadi pertukaran informasi yang sangat bagus, apalagi untuk masa depan. Oke, dari Desi. Dari saya jangan seperti dari Marcelo juga jangan malu untuk berbicara, menyampaikan apa yang teman-teman mengendap itu, karena dari situlah tugas kami OSIS untuk menyampaikan atau membaca kanan dari guru. Dan juga jangan capek-capek untuk belajar, semangat terus menjalani hari-hari. Oke, bagus sekali ya. Jadi artinya sobat SMP dimanapun kalian berada, ya intinya harus punya komitmen, harus punya tekad, jangan pernah mundur, tapi tetaplah maju, gitu ya. Terkait salah benar itu urusan belakang. Intinya kita harus berani dan harus siap tempur, siap maju, karena itu akan melatih mental, gitu ya. Oke, terima kasih. Ini kami dari SMP Negeri 2 Manokwari, dan kami berharap rekan-rekan sobat SMP Negeri 2 Manokwari, teman semuanya dimanapun kalian berada, termotivasi bahkan teredukasi. Demikian dari kami, saya Wirajaya Sulaban, guru SMP Negeri Manokwari, bahkan Ketua OSIS SMP Negeri 2 dan Wakil Ketua OSIS, kami mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.